kita lihat di penampang benda lempeng layer ini. Ingat karena layer dia tidak ada lapisan bahan di kanan kiri atau bawahnya, benar-benar satu lapisan lempeng tersebut. Nah, jenis bahan lempeng ini benar untuk melakukan hitungan di materi transformasi benda lempeng layer, kita menggunakan pasangan ini. Jadi nggak usah main output. Jadi kita harus menghitung kecepatan aliran panasnya dan disimbolkan dalam bentuk Qx ya. Materi selanjutnya kita masuk ke pindah panas konduksi pada benda lempeng atau slab berbentuk multi-layer. Ingat, dari kata multi-layer, multi artinya lebih dari satu dan layer adalah lapisan. Berarti istilah benda lempeng multi-layer ini adalah benda berbentuk lempeng yang memiliki lebih dari satu lapisan atau benda lempeng yang memiliki lapisan lain yang melapisi lempengan tersebut. Misal kalau kita lihat dari penampang, jadi si benda lempeng awal adalah KC misalnya. Nah, KC itu dilapisi oleh D, bagian D dan bagian B gitu. Nah, untuk materi pindah panas konduksi pada benda lempengan slab alempeng atau slab berbentuk multilayer ini hanya ada satu persamaan matematis yang harus kalian hafal dan harus kalian gunakan untuk menghitung untuk melakukan perhitungan di materi pindah panas konduksi pada benda lempeng multilayer ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal saja. Contoh soal selanjutnya, dinding dari ruangan pendingin yang berukuran 3 × 6 meter kuadrat dibuat dari beton berketebalan 15 cm. Nah, konduktivitas panas dari beton adalah 1,37 watt per meter derajat Celcius. Ingat, konduktivitas panas disimbolkan dalam huruf K. Laju panas maksimum yang hilang adalah 500 W. Kalau satuannya watt itu berarti Q ya. Lalu konduktivitas panas isolator. Nah, isolator ini adalah lapisan tambahan atau pelapis dari si beton ini. Jadi ini adalah multilayernya, ada istilahnya itu lapisan lain. Nah, konduktivitas panas isolator sebesar 0,04 watt per meter derajat Celcius. Hitunglah ketebalan isolator tersebut. Nah, diketahui pula bahwa suhu permukaan luar dari lempeng sebesar 30 derajat Celcius dan suhu permukaan dalam atau sisi sebelahnya itu sebesar 5 derajat Celcius. Jadi kalau di materi mengenai benda lempeng multilayer, setiap lapisan dia memiliki jenis konduktivitas panas yang berbeda-beda. Karena ya beda, sifatnya beda. Bisa jadi karena memang jenis bahan antar lapisan tersebut juga berbeda begitu. Baik, untuk menjawab soal kita harus tulis dulu poin-poin yang diketahui. Baru kita tulis juga apa yang ditanyakan di soal, kita gambarkan kita gambarkan ilustrasi dari soal, barulah kita masuk ke jawaban. Jadi ingat step-step itu, dan step-step itu akan mempermudah kalian tentunya. Poin yang diketahui di soal ialah pertama, dimensi dari dinding atau kita simbolkan dalam huruf A. A tadi adalah 3 meter dikali 6 meter. Yang ini nih, 3 meter dikali 6 meter. Kita tulis itu A, jadi kita kalikan 18 meter kuadrat, karena A adalah luas permukaan ya secara umum. Jadi luas permukaan dari dinding yang kita asumsikan sebagai sebagai persegi panjang, luas persegi panjang rumusnya kan panjang kali lebar. Jadi 3 kali 6 itu adalah 18 meter kuadrat. Ingat, perhatikan juga satuan ya. Kalau Anda perlu mengkonversikan satuan, ya konversikan saja agar satuannya itu konsisten. Terus ketebalan dinding dari dinding beton ini
sebesar 15 cm atau kalau kita konversikan menjadi 0,15 meter, dan satuan disimbolkan sebagai delta Xc ya, delta Xc. Kemudian konduktivitas panas dari beton adalah 1,37 watt per meter derajat Celcius. Lalu konduktivitas panas dari isolator adalah 0,04 watt per meter derajat Celcius. Q-nya adalah 500 watt dan T1 adalah T di sisi sebelah sini. Anggap aja, bisa aja T-nya di sebelah kanan nggak masalah, atau sebelah kiri nggak masalah, di atas bawah nggak masalah. Pokoknya gambarnya menunjukkan adanya perbedaan suhu antara kedua sisi. Nah, jadi sisi pertama itu 38 derajat Celcius dan sisi kedua adalah 5 derajat Celcius. Lalu yang ditanyakan adalah ketebalan isolator ini. Nih, ketebalan isolatornya. Bagaimana cara menjawabnya? Kita kembali lagi ke persamaan matematis ini. Ingat, cukup hafalkan persamaan matematis ini untuk menjawab soal tadi. Kita masuk ke pembahasan. Nih, ini kan persamaan matematisnya. Nah, agar lebih menyederhanakan persamaan, jadi kitanya nggak ribet juga gitu, nilai delta XB per konduktivitas panas pada bagian B dan dikali A ini kita sederhanakan menjadi RT1. Sementara untuk delta XC, ketebalan pada bagian C, dan per konduktivitas panas pada bagian C dikali A itu kita sederhanakan menjadi RT2 ya. Tapi rumusnya tetap sama. Jadi kita hanya menyederhanakan saja. Jadi kita hitung dulu RT2 ya, karena kita kan di RT2 itu sudah poin-poin yang diketahui di soal tuh udah ada semua. Jadi kita tinggal masukkan saja ke persamaan RT2. Jadi dari soal diketahui delta XC-nya atau ketebalannya sebesar 0,15 cm, 0,15 meter atau 15 cm per konduktivitas panas pada baja sebesar 1,37 watt per meter derajat Celcius dikali luas penampangnya, yakni 18 meter kuadrat, sehingga diperoleh nilai RT2 sebesar 0,00608 derajat Celcius per watt. Kemudian kita kan ingin mencari nilai ketebalan isolator. Nah, ketebalan isolator tadi kita simbolkan dengan delta XB. Nah, delta XB ini cara mencarinya kita masuk ke proses selanjutnya. Jadi kita kembali ke persamaan matematis awal, di mana kita dari soal sudah diperoleh nilai Q sebesar 500 watt. Kita masukkan 500 watt, delta T-nya ini 38 dikurang 5 derajat Celcius per RT1 belum bisa kita hitung karena delta XC-nya itu masih ditanya. Dan ditambah RT2 tadi barusan kita hitung sebesar 0,00608. Kemudian tinggal kita kalikan, jadi 500 watt dikali RT1, kemudian ditambah 500 watt dikali 0,00608. Jadi nanti akan diperoleh hasilnya seperti ini. 500 watt ditambah RT1 ditambah 3,041 yang diperoleh dari 500 dikali 0,00608. Lalu 38 min 3 adalah 33 derajat Celcius. Udah, tinggal kita hitung saja. 500 watt dikali RT1 sama dengan dia pindah sisi, sehingga 33 minus 3,041. Dan untuk memperoleh RT1 nilai 29,959 dibagi 500 watt, sehingga diperoleh nilai RT1 nya sebesar 0,0599 derajat Celcius per watt.
Apakah pekerjaan kita sudah selesai? Tentu saja belum, karena kita baru menemukan nilai RT1, sementara yang ditanyakan adalah delta X. Ingat, yang ditanyakan adalah delta X. Kita masuk ke perhitungan selanjutnya. Nah, rumus atau persamaan matematis RT1 tadi ialah delta XB per KB atau konduktivitas panas pada isolator dikali A. RT1 kita sudah mendapatkan tadi, barusan kita hitung sebesar 0,0599, sementara delta XB-nya masih ditanyakan per KB konduktivitas panas insulatornya sebesar 0,04 dan luas permukaan sebesar 18 meter kuadrat, sehingga tinggal kita kalian aja nih, 0,04 dikali 18 dikali 0,0599 sama dengan delta X. Jadi diperoleh nilai delta X sebesar 0,0431 meter. Ingat satuannya, kalau bisa satuan yang digunakan tergantung yang ditanyakan di soal ya. Barulah pekerjaan kita selesai.